Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang 9 saham syariah dengan imba dividen lebih dari 10%. Video ini adalah hadiah buat teman-teman yang sudah mengapresiasi channel ini. Alhamdulillah di beberapa hari yang lalu target atau 10.000 subscriber sudah tercapai, dan alhamdulillah mudah-mudahan menjadi awal kebermanfaatan channel ini. Terima kasih juga sudah follow Mang_Amsi dan Syariah Saham di Instagram, dan terima kasih juga sudah bergabung dan juga subscribe di channel Mang Amsi. Dan alhamdulillah di hari Senin kemarin tanggal 24 Januari channel ini sudah menembus subscriber 10.000. Mudah-mudahan semakin bermanfaat konten-kontennya buat teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin gabung dengan membershipnya channel ini, silahkan tinggal klik gabung di layar atau di tampilan YouTube kita di Mang Amsi, atau boleh klik link yang ada di atas atau di deskripsi nanti di bawah ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas dividen. Jadi sebagaimana diketahui, keuntungan saham itu bisa berasal dari capital gain atau selisih antara harga jual dibandingkan harga beli, dan juga dividen. Nah, dividen ini sendiri didefinisikan sebagai pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Nah, besaran dari dividen ini diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, dividen ini bisa berupa dua ya. Bisa berbentuk tunai atau cash dividend, dan juga bisa stock dividend atau dividen saham ya. Ada dividen tunai, ada juga dividen saham. Nah, bedanya apa? Kalau dividen tunai, uang tunai yang kita dapatkan ya dalam jumlah rupiah tertentu, sementara dividen saham itu jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Mungkin teman-teman di tahun kemarin pernah mendapat yang punya saham sudah muncul itu ada pembagian saham bonus. Nah, ini juga bentuk salah satu keuntungan lainnya, karena berarti kita menambah pemilikan di perusahaan tersebut, dan otomatis berarti kita juga bertambah. Kalau dari nanti ada dividen tunai, rasio dividen kita atau jumlah dividen kita akan lebih bertambah karena saham kita pun bertambah. Nah, ada beberapa hal yang perlu diketahui dari dividen ini. Yang pertama adalah cum date, yang kedua adalah ex date ya. Nah, cum date itu adalah tanggal terakhir investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen dari yang sudah nanti diumumkan gitu. Kemudian ada ex date itu hari pertama di mana pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen. Biasanya selang sehari itu antara cum date dengan ex date. Misalnya ada satu contoh ya, saham ABCD mengumumkan dividennya 50 per saham. Pembayaran dividen jatuh pada tanggal 15 Januari 2014. Cum date-nya atau cum dividennya dijadwalkan 27 Desember 2013, dan ex date-nya jatuh 30 Desember 2013. Biasanya ini karena misalnya hari Jumat gitu ya, kemudian Sabtu Minggunya libur, jadi beda 2-3 hari. Maka setiap investor yang memiliki saham ABCD pada tanggal 27 Desember atau membeli saham pada tanggal 27 Desember, tanggal cum dividen, ia berhak mendapatkan dividen sebesar 50 per saham tadi. Sementara yang pelaku pasar yang baru memegang saham pada tanggal 30 Desember atau di ex dividend date, dia tidak berhak lagi mendapatkan dividen tersebut. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau ingin dividen tidak harus memegang 1 tahun ya. Jadi cukup beli di beli di tanggal cum date-nya. Nah, kalau teman-teman penasaran dengan dari mana sih kita dapatkan data-data dividen tersebut, silakan teman-teman gabung atau klik situsnya KASE ya, Kasedian Central Efek Indonesia. Itu ada di bagian download data, itu ada jadwal pembagian dividen tunai, misalnya tahun 2022, 2021, dan tahun-tahun sebelumnya juga ada. Nah, singkat cerita ya, dari data-data yang sudah dikumpulkan, saya mendapatkan bahwa di tahun 2021 itu ada 231 perusahaan atau emiten yang membagikan dividen. Nah, dari 231 perusahaan tersebut, kita saring secara pertama kesyariahannya atau masuk isi atau tidak. Kedua, dividen yield-nya berapa. Kemudian yang ketiga, cum date price-nya. Jadi harga di tanggal cum dividennya berapa. Nah, dari situ kita dapatkan 172 saham syariah atau emiten syariah
yang memberikan dividen di tahun 2021. Nah, sementara dari 172 itu kita bisa rata-ratakan ya, misalnya rata-rata dividennya Rp94, kemudian harga pas cum-date-nya 2.400-an. Nah, di sini ada rata-rata dividen yield-nya itu 3,37% dari keseluruhannya. Kemudian juga dividen tertingginya 1.385 dari yang syariah tersebut ya. Kemudian average-nya harganya 25.100. Kemudian dividen yield-nya ada yang sampai 24%. Kemudian yang minimumnya juga ada yang hanya 0,05%. Artinya rata-rata dividen saham syariah di Bursa Efek Indonesia itu hanya 3,37%. Maksud saya kenapa disebut hanya, karena kalau dibandingkan dengan deposito atau dengan sukuk ya masih menarik sukuk dan deposito ya. Tapi ada beberapa saham yang outstanding atau yang punya riwayat dalam dividen yang besar atau yang yieldnya tinggi gitu. Nah, kita akan sebutkan di sini 9 besar ya, 9 saham syariah yang dividennya lebih besar dari 10%. Artinya sudah hampir 3 kali lipat deposito atau 2 kali lipat dari sukuk atau obligasi. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mulai. Yang ke-9 ada Indosat. Ya, Indosat ini di tahun kemarin membagikan dividennya Rp828. Jadi frekuensinya cuma 1 kali 1 tahun tersebut. Harga rata-rata cum-date-nya kan di harga cum-date-nya waktu itu 8.100. Jadi kalau di rata-ratakan dividen yield tahun kemarin itu sekitar 10%, 10,22% ya. Ini profil dari ISAT-nya, teman-teman boleh cek nanti di fitur cek saham syariah di syariahsaham.id ya, di bit.ly/cekisi itu soft link-nya. Di situ ada dia sektornya apa, industrinya apa, berapa market caps-nya, kapan IPO-nya, dia masuk indeks apa saja, harga terbarunya ini per hari kemarin ya, hari Kamis 27 Januari 2022. Itu nomor 9-nya Indosat Uridu ya, ISAT kode saham. Kemudian berikutnya ada, selain kita harus mengenali dividen tahun kemarin, kita juga melihat sejarah sebelumnya apakah Indosat ini biasa bagi dividen atau tidak. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, Indosat ini 2019-2020 tidak bagi dividennya. 2018-17 itu bagi dividen dengan yieldnya 2% dan 1%. Jadi ini datanya saya ambil dari investing.com ya, teman-teman nanti boleh cek, ini ada linknya di bawah. Kemudian yang ke-8-nya ada Nelly ya. Nelly ini merupakan sektor pelayaran atau logistik dan delivery. Tahun kemarin mereka bagi dividen 3 kali dengan rata-rata totalnya itu Rp25. Rata-rata harga cum-date-nya Rp229. Walhasil dividen yield-nya 10,9%. Kemudian secara historis Nelly ini rajin bagi dividen ya. Terbukti dari 2017, 18, 19, 20. Jadi dalam 5 tahun terakhir mereka bagi dividen, selalu bagi dividen. Bahkan 2013 pun mereka sudah bagi dividen. Dan yieldnya ya sekitar 2 sampai 4% ya. Ini Nelly juga meskipun harganya murah tapi ternyata rajin bagi dividennya. Ya, selanjutnya yang nomor 7 kita mendapatkan MBAP ya, Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Jadi MBAP ini termasuk salah satu emiten yang rajin bagi dividen juga karena setahun bisa 2 kali. Di tahun 2021 kemarin total dividen yang bisa dikumpulkan dari MBAP itu sekitar Rp453 dan rata-rata harga cum-date-nya 3.615. Jadi rata dividen yield-nya sekitar 12,53%. Ini juga MBAP ini bergerak di bidang coal production atau produksi batu bara ya. Selanjutnya di nomor 6 itu ada MBAP dulu ya. MBAP ini dividennya termasuk rutin ya. Kita bisa cek dari 2015 2 kali, 2016 kali, 17 2 kali, 18 2 kali, 19 2 kali, 20 2 kali, 2021 2 kali. Dan rata-rata ini yang menarik nih. Rata-rata imbal hasilnya 5 tahun terakhir itu di atas 10%. Itu MBAP ya, teman-teman. Selanjutnya di nomor 6 ada Tempuran Mas dulunya, sekarang jadi Temas ya, PT Temas Tbk. Di tahun kemarin dia membagikan dividen 1 kali dengan dividen yang lumayan besar Rp44 dibandingkan rata harganya 335. Jadi dividen yieldnya sekitar 13% ya, 13,08%.
Ini bergerak di bidang logistik dan juga pelayaran, sama dengan Nelly tadi. Nah, Temas ini sebenarnya baru 2 tahun terakhir ya. Ini baru masuk kemarin nih 2022. Dan pernah 2019-2018 nya tidak bagi dividen, 2017 bagi, 16 bagi, 15 bagi, 14 tidak. Jadi memang rutinitasnya dalam 5 tahun terakhir ada sekitar 2 tahun yang tidak bagi dividen, itu untuk Temas ya. Selanjutnya ada MPMX, yang nomor 5-nya MPMX ini sekali bagi dividennya setahun, kemudian rata-rata Rp115 dan cumdate-nya di 830-an. Dividen yieldnya sekitar 14% atau 13,86%, dan ini adalah salah satu sektor di retailnya otomotif ya, pembiayaan atau jual beli kendaraan gitu. Dan MPMX ini dalam 3 tahun terakhir cukup rajin bagi dividen, meskipun ya ini dari 2015 juga rajin ya, karena 2017 2 kali. Dan ini yang menarik ya, imbal hasilnya itu dalam 4 terakhir ya, 4 periode terakhir itu cukup fantastis ya, di atas 10% semua gitu. Selanjutnya di nomor 4 ada GEMS, Golden Energy Mines. Ini salah satu grup Sinarmas, dan ke tahun kemarin dia sampai 4 kali bagi dividen. Kalau dikumpulkan sekitar Rp551 dengan rata-rata harga cumdate-nya 3.281, sehingga dividen yield-nya sekitar 16,78%, bergerak di bidang batu bara ya. Dan dalam 3 tahun terakhir ya, 2021, ini 2022 juga sudah bagi dividen ya. 2021 3 kali, kalau dicatat nih, kalau di saya 4 kali, 19, 18 2 kali. Jadi ini cukup rajin juga ya. Jadi dari 2017 sampai 2022 bahkan itu sudah sering bagi dividen, dan imbal hasilnya lumayan, hampir rata-rata 10% mungkin kalau dihitung ya. Kemudian di nomor 3 ada BSSR atau Bara Multi Sukses Sarana. Tahun kemarin 2 kali bagi dividen, total dividen tunainya 435, kemudian rata harga cumdate-nya 2.400, yieldnya atau imbal hasilnya sekitar 18%, dan ini juga di sektor batubara ya. Dan kalau lihat sejarahnya, BSSR ini juga cukup rajin, terbukti dalam 5 tahun terakhir tidak pernah absen bagi dividen. Dan yieldnya teman-teman boleh simpulkan sendiri, rata-rata mungkin dirata-ratakan sekitar 10% lebih, di atas 10% ya. Runner up-nya, nah yang untuk tahun kemarin sekali bagi dividen itu adalah Elpin ya, Multi Prima Sejahtera, masih grup Lipo kalau tidak salah. Ini total dividennya 117, kemudian cumdate-nya 650, jadi yieldnya 18%-an. Dan bergerak di bidang komponen suku cadang otomotif ya. Nah mungkin ini juga Elpin juga kita cek ya, baru tahun kemarin bagi dividennya. Jadi kalau di catatan dari investing.com, saham ini baru bagi dividen setelah 21 tahun ya, jadi mungkin agak lama. Dan ya kalau seperti ini mungkin sekali-kali ya, dan tidak rutin bagi dividennya. Dan kalaupun dulu itu di imbal hasilnya di bawah 1% atau rata-rata di bawah 1%. Nah mungkin teman-teman sudah bisa nebak juaranya siapa ya, karena ini juga sering dibahas kalau di saham-saham dividen hunter gitu. Dan memang betul, yang pertamanya adalah Hexindo Adi Perkasa atau Hexa. Ini bergerak di bidang alat berat ya, sama dengan United Tractors. Dia bagi dividen sekali, dividen tunainya 1197. Rata-rata harga dividennya rata harga ketika cumdate itu 4.900, sehingga yieldnya sekitar 24,38. Ini paling besar mungkinnya di antara yang lainnya. Dan kita cek apakah rutin, dan ternyata dalam 5 tahun terakhir itu rutin ya. Bahkan sejak tahun 2010 selalu rutin bagi dividen dengan yieldnya lumayan besar juga. Silakan nanti teman-teman rata-ratakan berapa. Kalau dalam kurun 5 tahun terakhir ya, sampai sini itu bisa di atas 10%. Nah itu adalah rincian 9 saham dengan dividen yield terbesar di tahun 2021. Dan saya punya data tadi ya, sudah dikumpulkan dari sejak 2017 sampai 2021. Kalau kita rata-ratakan, pertama yang rutin itu adalah BSSR, kemudian Hexa, kemudian MBAP, kemudian Nelly ya, itu yang rutin. Kemudian kalau diurutkan secara yieldnya, ini adalah 5 besarnya, 1, 2, 3, 4, 5 nah. BSSR, MPMX, Hexa, MBAP, dan GEMS. Atau kalau di atas 10% sampai sini, sampai MBAP.
Dan teman-teman boleh buktikan bahwa ternyata yang membagikan dividen besar itu ada di sektor produksi batu bara. 9 atau apa namanya? Satu lagi Hexa itu bukan coal ya, tapi lebih ke mesin alat beratnya ya, alat berat yang mendukung tentang batu bara. Jadi ada berkaitan dengan batu bara itu ada 4, kemudian berkaitan dengan transportasi ada 2, kemudian yang dengan suku cadang atau otomotif ada 2. Jadi kebanyakan ini kalau ISAT kan baru sekarang aja ya besarnya. Jadi pernah 2 tahun tidak bagi dividen, Temas juga 2 tahun tidak bagi dividen, apalagi Elpin ini sudah lama gak bagi dividen, Games 1 kali tidak bagi dividen tapi diganti di tahun berikutnya, MPMX juga pernah tidak bagi dividen tapi diganti di tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Jadi kita cari pertama yang dividen yieldnya besar, kemudian yang rutin ya. Dan kalau kita lihat di sini ada BSSR, Hexa, dan MBAP itu yang paling rutin bagi dividen dan yieldnya di atas 10%. Tapi teman-teman harus hati-hati, saham-saham seperti ini tidak liquid ya. Maksudnya disclaimer on pertama, yang kedua memang likuiditasnya sangat tidak setinggi yang lain. Jadi di antara yang ini mungkin yang agak rame ya MPMX gitu ya, kemudian apalagi Nelly ya, mungkin karena murah, tapi juga jarang besar transaksinya. Jadi kalau Indosat pasti udah pada tahu dan ini juga memang liquid, tapi kan dividennya baru sekarang naiknya besarnya ya, dulunya kecil gitu. Jadi selalu pastikan bahwa saham yang dibeli itu sesuai dengan profil risiko teman-teman semuanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah subscribe sampai 10.000 subscriber dan semoga semakin bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi atau berinteraksi lebih lanjut, silakan cek di linktree/mangamsi, atau teman-teman boleh berlangganan di channel YouTube ini, karena salah satu fitur yang menarik dari langganan channel YouTube adalah ada video-video yang memang tidak dipublikasikan di video publik. Jadi video yang lebih detail atau misalnya data-data yang lebih detailnya, karena ada sebagian teman yang japri saya, "Mang, kalau data yang detailnya boleh dong kita minta," gitu. Bahkan ya tadi bolehlah saya ganti. Nah, jadi untuk supaya lebih bermanfaat, saya buatkannya di channel YouTube saja supaya teman-teman bisa menikmati fasilitas lebih di channel atau di langganan dari channel Mangamsi ini, dan teman-teman mendapatkan file atau mendapatkan informasi yang lebih detail, yang katakanlah itu sebagai penghargaan saya, apresiasi saya buat teman-teman yang loyal dengan channel ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Mangamsi, salam investasi amanah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.